Assalamualaikum pada tiga pribadi yang ada bersama-sama dengan kami di muka bumi ini. Bapak Yahweh, Suama Elohim, Bapak Surgawi, Pak Eman Lahagu II. Assalamualaikum kepada Tuhan Yesus Kristus, Firman yang hidup, King of the Kings, Alpha dan Omega, Pangeran Ilahi Pak Aditya Nugrahanto. Assalamualaikum kepada mempelainya yang cantik mempesona Ibu Fei, yang ada Roh Kudus itu sendiri, Roh Sukacita, Roh yang berseru-seru di padang gurun dunia ini bertobat, dan Ratu Adil itu sendiri. Assalamualaikum pada saudara-saudaraku yang sedang menonton saat ini, kita ketemu kembali di dalam kesaksian dan pujian. Sebelumnya mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, kembali hamba-Mu datang ke hadirat yang kudus saat Bapa. Ucap syukur terima kasih Tuhan, karena hamba-Mu akan menyuarakan suara kebenaran-Mu melalui firman dan kesaksian pujian. Berkati hamba-Mu, urapi hamba-Mu Bapa, sehingga hamba-Mu dapat menyuarakan suara kebenaran-Mu dengan baik, tidak kurang apapun juga. Layakkan hamba-Mu Bapa. Bila doa hamba-Mu Tuhan, doa syukur dan permohonan hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa, bersyukur dan bermohon pada Bapa Surga. Haleluya, haleluya. Amin. Sebelum kita masuk di dalam pembacaan firman Tuhan, saya akan menyanyi satu pujian, yaitu Tuhan tolong bangunkan iman. Tuhan tolonglah bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Ubahlah hatiku, jamalah diriku, biar di tangan-Mu berbentuk. Tuhan tolonglah bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Hati bersujud, jiwa menyembah, hidupku memasyurkan kasih-Mu. Terimalah hatiku, layakkan diriku untuk kemuliaan nama-Mu. Hati bersujud, jiwa menyembah, hidupku masyurkan kasih-Mu. Kasih-Ku Tuhan, bakti-Ku Tuhan, tak setara kemurahan-Mu. Tetapi rahmat-Mu tak hitung jasaku, sangatlah besar dan mulia. Kasih-Ku Tuhan, hati-Ku Tuhan, tak setara kemurahan-Mu. Saya akan baca satu firman Tuhan yang saya ambil dari 2 Timotius pasal 1 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-9 yang berkata demikian. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini firman Tuhan mengatakan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Ya, kita tidak diberikan roh ketakutan oleh Tuhan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. Jangan kita malu bersaksi. Banyak saudara-saudaraku yang malu mau bersaksi. Malu karena apa tidak bisa atau karena tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Kalau kemauan ada kita untuk bersaksi, pasti terjadi. Tapi kalau memang roh kemalasan atau roh ketakutan, roh yang tidak membangkitkan, tidak ada dalam tubuh kita, itu tidak akan terjadi. Kita tidak akan bersaksi kemuliaan Tuhan. Sedangkan Tuhan menginginkan kita anak-anaknya untuk bersaksi memuliakan namanya di muka bumi ini. Terlebih-lebih ketiga pribadi sudah ada bersama-sama dengan kami di muka bumi di sini. Di sini dikatakan juga Rasul Paulus, jangan malu bersaksi juga karena saya bekas orang tahanan, bekas narapidana. Jangan malu bersaksi. Sedangkan Rasul Paulus bekas narapidana tidak malu bersaksi. Masa kita anak-anak Tuhan tidak mau bersaksi? Itu kan dikatakan oleh Bapak Yahweh, bersaksilah kalian. Bukan hanya bersaksi mimpi saja, tetapi bersaksi firman-Ku untuk memuliakan namaku di muka bumi ini. Bahwa aku sudah ada di tengah-tengah dunia ini. Walaupun manusia-manusia lain menolak bahwa ketiga pribadi sudah ada bersama-sama dengan kita di muka bumi ini, itu kita tidak usah kita pedulikan mereka. Itu urusan mereka dengan Tuhan. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita bersaksi bahwa tiga pribadi sudah ada di dunia ini. Bapak Yahweh, Suama Elohim, Bapak Surgawi, Pak Eman Lahagu II,
Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, King of the Kings, Alpha dan Omega, Pak Aditya Nugrahanto, mempelai yang cantik mempesona Ibu Fei yang ada Roh Kudus itu, Roh Sukacita yang adalah Ratu Adil sendiri. Kita saksikan mereka bahwa mereka sudah ada bersama-sama dengan kami. Walaupun kami dihujat, kami dikatakan kami disesatkan, kami penyesat, tidak usah peduli dengan urusan mereka. Kita tetap jalan lurus memberitakan suara kebenaran bahwa Tuhan sudah ada di dunia dengan tanda-tanda apa? Murkanya sedang jalan saat ini, bencana di mana-mana. Bukan faktor alam, bukan. Itu sudah murka Tuhan berjalan bagi orang-orang yang tidak mau bertobat dan tidak mau mengakui bahwa Tuhan sudah ada di muka bumi bersama-sama dengan umat manusia saat ini. Tuhan datang bukan untuk mendamaikan dunia, tapi Tuhan datang untuk menghukum dunia ini. Sekali lagi saya menghimbau pada saudara-saudaraku bertobat karena dunia sudah di ujung tanduk. Dan sebelum menutup firman dan pujian saat ini, saya akan menyanyikan satu pujian, yaitu pujian dikala hidupku tentram. Dikala hidupku tentram dan senang, dan walau derita penuh, Engkau mengajarku bersaksi tegas, selamatlah, selamatlah jiwaku, selamatlah jiwaku, selamatlah, selamatlah jiwaku. Kendati derita terus menekan dan iblis geram menyerbu, Tuhan menebusku dengan darahnya. Selamatlah, selamatlah jiwaku, selamatlah jiwaku, selamatlah, selamatlah jiwaku. Terima kasih pada saudara-saudaraku. Sekali lagi saya menyerukan suara pertobatan. Kalau kita mau selamat, sembahlah Tuhan dengan benar, menjadi pelaku-pelaku firman. Jangan kita mengeraskan hati kita bahwa Tuhan sudah ada di muka bumi ini bersama-sama dengan anak-anaknya yang mau mencari Dia, yang mau bertobat sungguh-sungguh dan yang mau diselamatkan. Sekali lagi, bertobatlah sungguh-sungguh karena ketiga pribadi sudah ada di tengah-tengah dunia ini. Tuhan Yesus sudah bersama-sama dengan kami di muka bumi. Walaupun banyak hujatan yang diterima oleh ketiga pribadi dan kami para anak-anaknya dihujat, apa kami tidak peduli apa kata dunia. Yang kami katakan, kami tetap menyembah Tuhan Yesus dengan roh dan kebenaran dan menjadi pelaku-pelaku firman. Itu yang Tuhan kehendaki dalam setiap anak-anaknya yang mau bertobat sungguh-sungguh. Biarlah di luar sana mau menghujat kami, mau mengatakan kami apa, kami tidak peduli. Demikianlah perenungan saya singkat saya saat ini dan pujian kesaksian. Terima kasih. Biarlah Roh Kudus yang akan menyempurnakan kesaksian dan pujian hamba-Mu ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Sampai ketemu di dalam video berikutnya.